baik amalan Syawal dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada 3 jenis amalan. Saya ulang, ada 3 jenis amalan yang diisyaratkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dimaksimalkan di bulan Syawal. 3 amalan ini, 1 adalah amalan yang dikerjakan di awal Syawal, khususnya tanggal 1 Syawal. Di spesifik tanggal 1 Syawal. Walaupun nanti asar itu dampaknya masih menyebar di sekitaran awal-awal Syawal. Mungkin ada yang 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal masih mengerjakan itu. Tapi secara spesifik dikerjakan di tanggal 1 atau di hari pertama di bulan Syawal. Amalan kedua, yaitu amalan yang dikerjakan di bulan Syawal, terbuka dari awal Syawal sampai akhir Syawal. Terbuka dari awal Syawal sampai akhir Syawal di luar tanggal 1 Syawal. Dari tanggal 2 sampai dengan akhir Syawal, misal 30 Syawal. Jadi kalau kemarin Ramadan 29 hari, berarti Syawalnya sekarang 30 hari. Dari tanggal 2 sampai tanggal 30 ini terbuka amalan ini. Dan ini cuma di bulan Syawal, Pak. Jadi kalau antum nggak dapat bulan ini, antum harus tunggu tahun depan. Dan belum tentu hidup tahun depan. Ya. Jadi kalau kehilangan yang ini, kita belum tentu berpeluang mendapatkan tahun yang akan datang. Yang ketiga, amalan yang dilakukan di bulan Syawal tapi tidak dibatasi berhenti di akhir Syawal, berlanjut terus sampai pasca Syawal. Dimulai di bulan Syawal, saya dikerjakan, dimaksimalkan di bulan Syawal, diteruskan pasca Syawal. Ini cukup menarik urutannya nih ya. Kalau yang pertama pembuka Syawal, tanggal 1-nya aja atau awal Syawalnya. Yang kedua sampai akhir Syawal di luar tanggal 1-nya. Yang ketiga dimulai dari bahkan Syawal sampai lewat Syawal, Dzulqi'dahnya, Dzulhijjahnya, Al-Muharramnya sampai ketemu Syawal yang akan datang lagi. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau misal saya ilustrasikan dalam bentuk kemudian bagian tulisan, bismillah. Kemudian kita bagi petanya misal pada 3 bagian utama yang tadi kami sampaikan. Bismillah. Jadi ada amalan Syawal, dalam Al-Quran dan Sunnah, kan? Kita turunkan jenisnya 1, ada yang di awal Syawal, terkhusus ya pada hari pertama atau tanggal 1 Syawal. Yang kedua, ada yang berlaku dari awal sampai akhir Syawal, kecuali tanggal 1-nya. Jadi tanggal 1-nya tidak dikerjakan. Dan yang ketiga, tidak dibatas dari mulai sampai awal Syawal, dari mulai Syawal sampai tidak terbatas, sampai pasca Syawal, tidak terbatas. Ini 3 amalannya. Baik. Kita turunkan pelan-pelan. Pertama, amalan di awal Syawal yang terkhusus tanggal 1 saja. Fokus. Isyaratnya ada di Quran. Pertama, surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Nanti kita bacakan keterangan hadis ya pasca ini dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Bukhari. Kita lihat. Lihat sini. Setelah Allah menerangkan tentang bulan Ramadan dan hukum Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas, kan? Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian terus setelah menerangkan hukum puasanya, maka di ujungnya, lihat ujung kalimatnya, ujung ayatnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Apa tujuan kita menunaikan ibadah puasa? Setelah selesai kita berpuasa itu, supaya satu, kata Al-Quran, Anda bisa meningkatkan takbir,
Fokus atas hidayah yang telah Allah berikan selama Ramadan. Kemudian yang kedua, meningkatkan syukur atas segala nikmat pemberian yang Allah telah anugerahkan selama Ramadan. Selama Ramadan Allah berikan kita hidayah, petunjuk untuk berubah. Bukankah sebelum Ramadan, mohon izin, fokus salat kita kadang-kadang di fardu aja. Bahkan ketinggalan fardu pun perasaan kita masih biasa. Bukankah saat Ramadan itu muncul, jangankan fardu, salat sunnah ketinggalan aja kita merasa gelisah? Anda ketinggalan tarawih aja kan udah gak tenang tidur kan? Padahal tarawih hukumnya sunnah kan? Kita dipaksa untuk berubah. Sebelum Ramadan ada orang minta di depan mata kita, belum tentu diberi. Tapi saat Ramadan kan yang nggak minta pun Anda catat, Anda cari dari mana fakirnya, di mana miskinnya, saya pengen ikut bakti sosial. Ramadan tuh ya Allah kasih kita arah untuk berubah ya. Setelah kita mendapatkan petunjuk dari Allah, ada perubahan, ada kenikmatan ibadah dan sebagainya, maka selesai Ramadan nanti ada ibadah-ibadah yang diminta oleh Allah untuk ditingkatkan, khususnya dimulai kemudian di awal Ramadan di tanggal 1 pada khususnya. Nah, suasana ini fokus, ini yang mau saya tunjukkan bentuk ibadahnya. Ternyata bukan dalam bentuk lisan saja, tapi nanti dilukiskan oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Lihat kalimatnya, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang puasa itu akan punya dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, lihat, farhatun inda fitri. Suasana ibadah ini disebut oleh hadis Nabi dengan istilah farhah, farhatun, ibadah yang penuh dengan kebahagiaan. Inda fitrihi, fitrun kalimatnya fitrun. Ini poinnya. Hari pertama di bulan Syawal disebut dengan hari apa? Masih ingat? Lebaran apalagi. Baik. Coba lihat hari pertama di bulan Syawal. Baik. Ibu bapak kalau selesai Ramadan kemudian merayakan apa? Tuh, kalau merayakan baru tahu. Idul Fitri itu kapan? 1 Syawal. Jadi 1 Syawal disebut apa? Idul Fitri. Id Fitri. Tanggal 1 Syawal disebut dengan Id Fitri. Kembali kepada fitri, fitrun. Bukan kembali cari fitri, bukan. Lihat sini. Kembali kepada fitri. Apa tafsiran dari fitri? Hadis Nabi. Dari mana tafsiran hadis Nabi ini? Dari ayat Quran. Ini mau saya terangkan. Jangan-jangan selama 1 Syawal kemarin kita tidak bisa memaksimalkan petunjuk Nabi ini, yang hasilnya seharusnya kita teruskan sampai hari ini. Walaupun itu dimulai ibadahnya di tanggal 1-nya saja. Paham? Baik. Pertama lihat sini. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Amalan pertama ini disebut oleh Nabi sebagai amalan yang menghasilkan bahagia. Jadi orang mengerjakannya bahagia. Ini agak unik nih. Satu-satunya ibadah kata Nabi yang saat dikerjakan itu orang semua bahagia. Hampir nggak ada yang mengeluh, bahagia. Sebagai contoh begini, tidak semua ibadah ketika dikerjakan suasana hati bahagia semua, tidak semuanya. Bapak kalau sholat bahagia nggak? Halo? Ibu kalau sholat bahagia nggak? Enggak, Masya Allah. Mau bilang bahagia takut salah, mau bilang enggak keterlaluan gitu kan? Baik. Tapi begini, biasanya kalau orang bahagia itu jangankan ditunaikan, dengar informasinya aja sudah gembira. Antum dapat berita, anak antum lahiran, baru beritanya aja, belum pegang anak ya kan sudah gembira kan? Jadi umumnya bahagia itu ketika mendapat infonya walau belum dikerjakan itu sudah ada rasa kepada hati. Kalau orang sholat bahagia, panggilan sholat apa? Adzan, dengar adzan aja pasti bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kok udah duhur lagi? Cepet amat ya. Ini ada menunjukkan suasana hati yang berbeda gitu. Jelas ya? Ada suasana hati berbeda. Ini ada yang unik. Tapi yang ini kata Nabi, baik yang khusyuk ataupun yang tidak khusyuk itu ikutan bahagia Pak. 1 Syawal ini. Di baik orang yang Ramadannya maksimal, yang tidak maksimal, pokoknya ketika sampai 1 Ramadan itu sama ikut bahagia. Apa amalannya? Baik. Kata Nabi, farhatun inda fitrihi. Amalan yang pertama, kebahagiaan itu diraih ketika dia menemukan fitrinya. Ini. Apa tafsiran dari fitri, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu? Itu bisa dibagi kepada 3 amalan utama berdasarkan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tiga tafsiran ini, tafsiran pertama, satu, bisa diartikan dengan makanan. Makanan. Satu. Di kata fitrun ini seakar dengan kata futur. Kemudian prakteknya disebut dengan iftar. Iftar. Bukankah antum saat puasa kalau masuk maghrib kan disebut iftar ya? Ya iftar dulu, iftar jema'i. Apa artinya iftar? Asalnya bukan buka, asalnya makan. Gak pakai makan. Jadi makanan pertama kali yang dimakan, baik, makanan pertama kali yang dimakan, yang kita nikmati itu disebut dengan iftar. Ya jelas ya, makanya sarapan disebut futur dalam bahasa Arab, karena itu yang pertama kita makan. Di saat Anda puasa, Anda tahan lapar dan haus, tidak makan minum dari sejak subuh, kan? Kemudian sampai maghrib Anda makan, pertama kali Anda makan itu yang disebut dengan iftar. Padahal belum tentu kemudian, mohon maaf ya, yang kita nikmati itu bisa macam-macam, belum tentu semuanya sama. Tapi poinnya, kenapa disebut dengan iftar? Ingin menunjukkan ada sesuatu yang dimakan atau dinikmati. Bisa makanan, bisa minuman. Jelas sampai sini? Jadi, kalau disebutkan iftar, senilai dengan kata futur, akarnya dari kata fitrun. Jadi kalau disebutkan fitrun, ini bisa berarti pertama, makanan atau minuman. Tepatnya jamuan lah, ya, hidangan. Hidangan yang dimakan atau diminum. Fokus, pelan-pelan. Saya beri pertanyaan singkat, sederhana saja. Bapak Ibu kalau sedang buka, senang nggak? Waktu puasa kemarin? Saking senangnya, jangankan saat makan, dengar adzan aja udah gembira. Silakan cek. Ini menu teh manis gitu kan. Kemudian ada jus alpukat, ada kolang kaleng, ada kolak macam-macam. Allahu Akbar, baru takbir, aus hilang. Begitu diminum dhahabadh dhama, tuh langsung hilang tuh, padahal baru satu tegukan. Ya, wabtalatil uruq, tenggorokan basah. Itu benar betul hadis Nabi itu. Begitu masuk teh manis baru seteguk, itu dhahabadh dhama, haus langsung hilang, tiba-tiba kayaknya sudah nikmat aja. Makanya Nabi sebutkan suasana orang saat buka puasa itu begitu gembira. Jadi kalau Anda boleh makan dari maghrib saja, hanya sampai menjelang subuh begitu gembiranya, maka bagaimana kalau hidangan itu ditampilkan dalam bentuk seharian? Boleh makan dari subuhnya, bahkan sebelum subuhnya sampai isyanya. Dan menunya sangat lebih variatif lagi. Menu di hari pertama Syawal beda dengan menu saat kita buka di hari-hari Ramadan. Menunya lebih banyak lagi, bahkan yang nggak ada diada-adakan, bahkan terjadi banyak keanehan. Luarnya kongwan, isinya rangginang. Cuma di sini. Makanya disebut ini oleh Nabi SAW, ini puncak kebahagiaan. Di Anda hari-hari Ramadan saja sudah bahagia buka, apalagi ketika mendapatkan puncak ini, yang boleh makan sepuasnya. Sekarang yang tadinya subuh mulai nggak boleh makan, sekarang boleh makan, hidangan banyak dan sebagainya. Maka amalan ini disebut oleh Nabi SAW sebagai amalan puncak kebahagiaan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apakah harus orang khusyuk yang menikmati kebahagiaan untuk makan ini? Tidak. Mau yang khusyuk, mau yang tidak, mau yang puasanya belum dibayar, mau yang sudah sempurna semua, ketika masuk Idul Fitri pertama kali, ini pasti semuanya bahagia. Maka dari itu, amalan sunnah pertama, ketika masuk momentum di hari pertama Idul Fitri ini, di hari pertama bulan Syawal, ini amalan utamanya menampilkan kebahagiaan dalam bentuk bisa berbagi dengan sesama. Ini amalan pertama. Ini. Satu Syawal. Karena itu bagi orang yang tidak memiliki bagian untuk dibagi, bahkan untuk dirinya sendiri, maka karena itulah kemudian menjelang hari-hari awal Syawal itu, bahkan ada syariat. Awas hati-hati, ada syariat yang berlaku hanya di bulan Ramadan. Dikeluarkanlah kemudian satu zakat, yang zakat ini disiapkan membuat orang bahagia ketika muncul di awal Syawal atau di Idul Fitri itu. Apa zakatnya namanya? Bukan fitrah. Bukan fitrah, ingat. Tidak ada zakat fitrah dalam hadis. Nama fitrah itu nanti dari tafsiran hadis, dari bahasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bukan fitrah tapi fitri. Silakan Bapak Ibu cek ya, di dalam hadis-hadis Nabi, kalimat zakat yang disebut zakat fitrah itu, kalimat hadisnya menyebutkan zakat fitri, bukan zakat fitrah. Kalimat fitrah itu nanti tafsiran dari Ibnu Abbas mengambil salah satu makna dari kata fitri. Nanti saya tafsirkan di akhir. Bahasa Nabinya bukan fitrah tapi fitri. Beda antara fitri dengan fitrah. Kalau fitri itu jenisnya, materinya. Kalau fitrah itu diantara maknanya. Kenapa disebut fitri? Dari kata makanan tadi.
Jadi kalau Anda ingin berzakat dikeluarkan bagi para penerimanya, yang dikhususkan zakat untuk awal Syawal ini, di akhir Ramadan itu, persiapan awal Syawal, itu zakat dalam bentuk makanan, bukan dalam bentuk yang lain. Walaupun dititipkan dalam bentuk uang, tapi disalurkan kepada penerimanya dalam bentuk makanan. Bisa sembako, bisa yang lainnya dan sebagainya. Sehingga diharapkan ketika masuk awal dia di bulan Syawal, masuk Idul Fitri, dia bisa berbahagia karena mendapatkan makanan untuk ibadah kemuliaan dia di awal Syawal. Paham? Halo, paham? Tahan sampai situ mas, hapusnya saya teruskan dulu. Jazakallah khair. Perhatikan sini. Jadi kalau saya teruskan, ibadah yang pertama terkait dengan awal Syawal di tanggal 1 itu, pertama kita diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dalam isyarat Al-Qur'an ini, untuk memaksimalkan makna fitri dengan berbagi, bahkan muncul dalam bentuk zakat supaya orang bisa memaksimalkan ibadah yang pertama ini. Dan berbahagialah kita Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya, ini kita patut berbahagia bahwa di antara sekian banyak umat muslim di dunia ini, di negara kita lah yang kemudian ini dijadikan culture, semacam sudah kebiasaan tradisi kita yang menghadirkan makanan, yang kemudian saling bersilaturahim dan sebagainya. Saya sarankan kepada Anda semua, ini yang luput di sini. Ketika Anda berbagi, mengunjungi orang bawa makanan, itu jangan diniatkan tradisi, rugi Anda. Niatkan untuk mengamalkan sunnah Nabi. Ini poinnya. Ini tiap tahun kita buat makanan, barangkali cuma untuk dijadikan jamuan aja. Anda nggak niatkan dengan ini. Kalau Anda nggak niatkan ini, Anda nggak dapat bagian dari ibadahnya. Kita maksimalkan, barangkali ini yang luput. Coba saya mau tanya ya pada Bapak dan Ibu nih. Bapak Ibu kalau kedatangan tamu sore ini, bikin makanan nggak? Bikin minuman? Kenapa? Karena ada tamu. Biar Nabi mengajarkan bukan ada tamunya, karena Nabi perintahkan kita untuk bikin itu. Di bagi orang beriman itu, lihat kalimatnya. Anda kalau belajar Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis nomor 16, lihat kalimat Nabinya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada hari Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Jadi saat kita menyambut tamu dengan makanan itu bukan karena tamunya mau datang, karena Allah perintahkan kita untuk bikin makanan. Kalau Allah nggak perintahkan, sekalipun dia datang serombongan, saya nggak akan bikin kalau Allah nggak perintahkan. Tapi karena Allah perintahkan saya bikin makanan, saya buatkan. Karena Nabi perintahkan saya hidangkan minuman, saya perintahkan. Jadi ketika kita mengerjakan berdasar perintah Allah, bukan cuma makanan yang dihidangkan, bukan cuma adab yang dihadirkan, tapi ada pahala yang dituliskan di situ.